Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dienis Ali Shoki dengan NPM 236400039 dari kelas 4A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya buat yang berjudul Analisis Perencanaan Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh. Langsung saja kita mulai ke intinya. Dimulai dari pendahuluan, Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda merupakan gerbang utama udara ke Provinsi Aceh yang terletak di Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, sekitar 17 km dari kota Banda Aceh. Bandara ini dikelola oleh PT Angkasa Putra II dan memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas penduduk, kegiatan ekonomi, distribusi logistik, serta pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan di Aceh. Dinamakan sesuai dengan Sultan Iskandar Muda, pemimpin besar Kesultanan Aceh pada abad ke-17. Bandara ini tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga sebagai ikon budaya dan sejarah daerah. Sejak diresmikan sebagai bandara internasional pada tahun 2009, infrastruktur dan pelayanannya terus ditingkatkan untuk mendukung konektivitas wilayah barat di Indonesia. Sejarah perkembangannya. Pada era kolonial Belanda, awalnya dibangun pada masa penjajahan Belanda sebagai landasan udara sederhana untuk keperluan militer saja. Kemudian pada pasca kemerdekaan, mulai digunakan untuk penerbangan sipil dan militer dengan nama Bandara Blang Bintang, mengalami pengembangan bertahap seiring meningkatnya kebutuhan transportasi udara. Kemudian perubahan nama pada 1993. Pemerintah Indonesia secara resmi mengganti nama menjadi Bandara Sultan Iskandar Muda, mengenang tokoh besar dalam sejarah Kesultanan Aceh. Pada pasca tsunami 2004, mengembangkan besar-besaran dilakukan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan dan pemulihan ekonomi setelah bencana tsunami yang terjadi pada saat waktu itu. Kemudian pada status internasional di tahun 2019 di tahun 2009 resmi menyandang status bandara internasional, ditandai dengan dibukanya rute penerbangan langsung ke luar negeri seperti Malaysia dan Arab Saudi. Landasan pacu runway. Orientasi dan dimensi runway memiliki orientasi 17/35 berarah hampir utara sampai selatan dengan panjang 3.000 meter dan lebar 45 meter. Permukaannya terbuat dari aspal beton yang dirancang untuk menahan beban pesawat berbadan lebar. Kemampuan operasional. Dengan dimensi tersebut, runway mampu melayani pesawat besar berbadan lebar atau wide body seperti Airbus A330 dan Boeing 747, memungkinkan operasional untuk penerbangan internasional, jarak jauh, dan kargo besar. Fitur tambahan dilengkapi dengan runway lighting system atau disebut RLS seperti approach light, edge lights, threshold lights, dan PAPI (Precision Approach Path Indication) untuk membantu pendaratan di malam hari atau kondisi cuaca buruk. Taxiway dan apron. Taxiway berfungsi sebagai jalur pergerakan pesawat di darat menghubungkan landasan pacu dengan apron dan fasilitas lainnya. Dengan apron dan memiliki lebar sekitar 23 meter dengan bahu di kedua sisi selebar 7,5 meter. Permukaan taxiway terbuat dari aspal beton yang dirancang untuk menahan beban pesawat berbadan lebar. Dilengkapi dengan penandaan marking berupa garis tengah dan garis tepi, serta sistem penerangan untuk navigasi pada malam hari. Kemudian untuk apron merupakan area tempat pesawat parkir untuk proses boarding, deboarding, pengisian bahan bakar, dan pemuatan bagasi atau kargo. Memiliki dimensi 400 meter kali 160 meter dengan luas total 64.000 meter persegi. Dengan luas tersebut, apron mampu menampung hingga 6 parking stand untuk pesawat berbadan sedang hingga besar. Permukaannya menggunakan material beton bertulang yang dirancang untuk menahan beban statis pesawat di dalam waktu lama. Pada sistem drainase bandara. 1. Saluran drainase permukaan mengalirkan air hujan dari area terbuka seperti landasan pacu,
taxiway, dan apron ke saluran pembuangan utama. Berbentuk trapezoidal atau persegi dengan dimensi disesuaikan berdasarkan perhitungan hidrologi. Bisa dilihat seperti gambar yang ada di samping. Kemudian ada di saluran drainase bawah permukaan, mengendalikan air tanah menggunakan pipa perforasi yang dibungkus dengan material geoteksil, ditempatkan di bawah area perkerasan untuk menjaga penggenangan. Yang ketiga ada kolam retensi menampung sementara air hujan sebelum dialirkan ke saluran pembuangan akhir, membantu mengendalikan aliran air dan mencegah banjir di area bandara, serta bisa dialih gunakan untuk seperti taman atau lain sebagainya. Kemudian ada pemeliharaan rutin, pemeriksaan dan pembersihan berkala untuk memastikan tidak ada penyumbatan atau kerusakan, terutama menjelang dan selama musim hujan. Kemudian ada sistem perkerasan bandara, surface course, lapisan permukaan, aspal hot mix, tahan tekanan tinggi untuk runway dan plat beton bertulang apron. Kemudian ada base course, lapisan pondasi atas, material batu pecah berkualitas tinggi untuk menyebarkan beton. Kemudian ada sub-base course atau material granular atau tanah stabilisasi untuk tambahan kekuatan. Kemudian ada subgrade, tanah dasar, tanah asli yang didapatkan dengan daya dukung tinggi. Kesimpulan dari presentasi saya adalah Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda merupakan pintu gerbang utama ke Provinsi Aceh yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi regional. Bandara ini memiliki nilai historis dan strategis terutama dalam konteks pembangunan pasca tsunami dan upaya peningkatan konektivitas internasional Aceh. Dengan fasilitas modern dan layanan penerbangan domestik maupun internasional, bandara ini terus berkembang sebagai simpul transportasi kompetitif di wilayah barat Indonesia. Keberadaannya turut mendukung sektor pariwisata, perdagangan, dan kegiatan keagamaan seperti ibadah haji dan umroh. Diperlukan perawatan dan pengembangan berkelanjutan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran operasional bandara di masa mendatang. Terima kasih atas presentasi yang sudah saya berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.